Widya Fitri dengan NIM akhir 09. Aku Afifah dengan NIM 027. Aku Sika Febriana dengan NIM 022. Halo, dan aku Ayu Fikro dengan NIM akhir 07. Kami dari kelompok 7, jadi kami akan melakukan sesi wawancara mengenai topik politik terhadap kebijakan pemerintah dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia. Silahkan diperhatikan dan ditonton. Selamat menonton. Halo kakak, namanya kalau boleh tahu siapa ya? Kalau aku namanya Nadia, Oke, dari fakultas mana? Fakultas FITK ini. Kalau aku boleh tahu kakak angkatan berapa dan prodi apa ya? Aku semester 8 angkatan 22, prodinya PBSI. Oke, kakak yang di sebelah kiri aku nih, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya tuh Nubza Walia, biasa dipanggil Lia. Oke, kakak dari fakultas mana, prodi apa, semester berapa? Untuk fakultas itu dari Syariah dan Hukum, untuk prodinya Perbandingan Mazhab dan angkatan 2023. Oke, aku di sini mau nanya nih ke kakak berdua tentang demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, demokrasi di Indonesia ini sangat amat menyedihkan sekali. Contoh yang baru viral kemarin, yang Andri Yunus, yang dia menyuarakan undang-undang TNI itu, dan dia diteror dengan penyiraman air keras. Nah, itu gimana sih pendapat kakak jika demokrasi di Indonesia ini dipenuhi intimidasi dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau menurut aku ya, kalau misalnya demokrasi itu dipenuhi intimidasi, berarti kan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu kan akan menurun. Nah, itu kan akan menimbulkan kesalahpahaman atau nggak ada kesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan demokrasi itu kan inti dari demokrasi itu kan pemerintah itu harus menyuarakan hak masyarakat. Jadi apapun pendapat masyarakat, karena pemerintah itu kan bukan bos kita. Pemerintah itu kan membantu, ibarat kata membantu masyarakat gitu kan. Jadi kalau mereka mengintimidasi kita, ya akan kacau gitu. Jadi lebih baik ya pemerintah mendengarkan kita, apa keluhan masyarakat, sehingga nggak ada tuh muncul konflik-konflik sampai adanya demo-demo berjilid-jilid seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya nih di kakak, gimana sih pendapat kakak tentang demokrasi? Kalau menurut saya tuh jika demokrasi dipenuhi intimidasi, masyarakat tuh akan takut menyampaikan pendapatnya tuh. Nah, akibatnya kebebasan berpendapat berkurang, partisipasi politik, terus juga politik itu menurun, terus juga serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara tuh dapat melemah. Dalam jangka panjang kondisi ini tuh berpotensi mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Oke. Kadang-kadang itu cepat, ada sesuatu di dalamnya yang kita tahu, tapi kadang-kadang kita juga lambat kan. Nah, bagaimana penjelasan kasus seperti ini yang dapat mempengaruhi tentang demokrasi ini? Kalau menurut saya, proses hukum yang berjalan secara adil dan transparan itu harus tepat waktu bagi korban atau siapapun yang menjalani proses tersebut. Jika proses hukum terlalu lambat, masyarakat itu dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap orang-orang hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi jika terlalu cepat pun, hasilnya perlu dipertanyakan mengapa. Jadi mungkin tidak boleh terlalu cepat atau tidak boleh terlalu lambat, melainkan tepat waktu. Yang kurang tindak tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan seperti ini. Mulai dari anak yang baru besar atau anak yang baru mulai dewasa sudah pertama. Saya mencoba melihat itu kayak apa ya, semangat untuk diberikan hal-hal materi dari hal jadi kayak lebih fokuskan mereka melakukan hal yang lebih sebenarnya. Pertanyaan ketiga, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat kakak mengenai kebijakan pemerintah yang tidak kurang tegas terhadap kasus kekerasan di Indonesia saat ini. Saya pikir bahwa ketika pemerintah kurang tegas terhadap Indonesia itu mengakibatkan para pelaku kejahatan, kekerasan yang sebenarnya itu tidak jelas dengan perbuatan yang mereka lakukan gitu. Jadi kan sifat hukum itu kan harus bersifat tegas ya, mau nggak mau harus tunduk gitu loh, tidak masyarakat biasa maupun pemerintah. Tapi ketika sistem hukumnya juga kurang tegas, itu ya sama aja bahwa pelaku kayak mengindahkan gitu kan, kamera buat aja gitu kan, nanti juga bisa ditonton sama pulang gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu menurunkan kualitas hukum di Indonesia. Bagaimana ini menciptakan satu masyarakat dan negara yang adil, aman, yang sejahtera jika penegakan hukum supaya masih bisa dipertegas. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana pembatasan hak berpendapat dalam mempengaruhi visi generasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi? Nah, pembatasan ini kan kayak secara
Indonesia itu ke depannya pemimpin yang baru, generasi yang baru itu akan meningkatkan sebuah peran demokrasi atau kan demokrasi itu akan sangat menurun. Tadi kan yang ditanyakan itu kan pendapat Ya, batasan. terhadap pembatasan tersebut untuk generasi kedepannya. Ya menurut pendapat saya sih ya masih sangat berdampak banget ya, apalagi kita sebagai generasi muda. Jadi kita tuh bakal merasa kehilangan kehilangan tempat untuk belajar lebih lanjut gitu. Jadi kita tuh yang tadinya kita nih bisa nih gitu. Jadi kayak insecure gitu. Jadi kita tuh nggak bakal mau berpartisipasi kayak gitu, karena dari awal aja kita nggak dikasih ruang untuk belajar lebih lanjut, untuk berpendapat, membuatkan aspirasi. Jadi karena kita dibungkam ya, kayak kita terus diintimidasi apa segala macam kayak gitu. Jadi kita tuh hilang respect. Dan itu dalam kepemimpinan ke depannya mungkin sistem demokrasi kita itu seperti apa? Pastinya menurun karena kalau misalkan kebebasan berpendapat itu ditekan, yang ada hanyalah pemimpin yang kurang kritis, yang pada akhirnya hanya menghambat perkembangan demokrasi itu sendiri. Ya, oke, itu aja pertanyaannya.